Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang kembali para jamaah sekalian di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra dalam program kita tercinta Kamar Renungan. Dan kita sudah berada di segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab. Tentu saja saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita, guru kita yang kita cintai dan kita muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi Ghalih. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ustadz, di tengah masyarakat kita ini, kita sering sekali merasakan sebuah keresahan. Zaman sekarang informasi begitu deras, tapi hati rasanya makin kering. Yang paling menyedihkan Ustadz, kita sesama saudara muslim seringkali bertengkar, saling menghujat, saling membid'ahkan, bahkan sampai memutuskan silaturahmi hanya karena perbedaan pandangan dalam amalan fur'iyah atau cabang. Dan satu pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, yang mungkin mewakili keresahan jutaan umat di Indonesia adalah tentang sebuah amalan yang sudah mendarah daging, yasinan. Pertanyaannya sederhana namun mendalam, Ustadz. Apakah yasinan, yakni membaca surah Yasin bersama-sama, seringnya di malam Jumat atau ketika ada tahlilan, itu sebuah amalan sunnah, ataukah itu bid'ah yang sesat seperti kata sebagian orang? Kami bingung Ustadz. Mohon pencerahan dari Ustadz, bagaimana pandangan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lurus mengenai hal ini? Dan apa fadilahnya jika ia memang disunahkan? Silakan Ustadz. Ya akhi Ghalih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting ya akhi. Bukan penting karena hukum yasinannya itu sendiri, tapi penting karena ia telah menjadi sebab perpecahan. Padahal, menjaga ukhuwah itu wajib, sedangkan hukum melaksanakan yasinan dalam kaifiyah atau tata cara tertentu, itu ada dalam ranah khilafiyah para ulama. Sungguh sebuah kerugian besar, kita mengorbankan yang wajib demi mempertahankan pendapat kita dalam masalah yang khilafiyah. Fenomena yang akhi Ghalih sebutkan tadi, saling hujat, saling sesat, adalah cerminan dari pemahaman agama yang sempit. Sebagian dari kita terlalu cepat mengambil kesimpulan tahrim atau tabdi', tanpa memahami keluasan khazanah fikih dan pandangan para imam madhab kita, yang kesemuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita urai masalah ini ya akhi dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih, agar kita tidak bingung, agar hati kita tenang, dan agar kita tahu di mana harus berpijak. Pertama, kita harus membedakan dua hal. 1. Hukum membaca surah Yasin itu sendiri. 2. Hukum berkumpul atau berjamaah untuk membacanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya malam Jumat atau ketika ada tahlilan. Untuk yang pertama, yakni membaca surah Yasin, tidak ada satupun ulama Islam yang melarangnya. Justru, membacanya adalah ibadah, sebab ia adalah bagian dari Al-Quranul Karim. Inti perdebatan ya akhi ada di poin kedua, kaifiyah atau cara berkumpulnya dan takhsis atau penghususan waktunya. Inilah yang sering dicap tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjawab ini, kita tidak bisa mengambil satu dalil lalu menolak dalil yang lain. Kita harus menggunakan manhaj atau metodologi para ulama dalam memahami dalil. Mari kita lihat prinsip umumnya dalam Al-Quran. Prinsip dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita membaca Al-Quran tanpa batasan tertentu. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabta'una min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini ya akhi, adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atau rukhsah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dari kewajiban qiyamul lail atau salat malam semalam suntuk yang awalnya berat. Apa hikmahnya? Allah meringankan ibadah yang berat, yaitu berdiri semalam suntuk, menjadi ibadah yang ringan, yaitu membaca ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Mari kita bedah secara balaghah dan nahwu. Kata ma atau apa dalam kalimat ma tayassara, apa yang mudah, adalah isim mausul atau kata sambung yang bermakna umum. Artinya, bacalah apa saja dari Al-Quran yang kalian anggap mudah. Apakah surah Yasin itu mudah? Bagi kebanyakan kita, iya. Apakah surah Yasin itu Al-Quran? Tentu saja. Maka, membaca surah Yasin kapanpun kita mampu, itu termasuk dalam perintah umum ayat ini. Prinsip kedua, Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa atau penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Secara balaghah, penggunaan kata min dalam minal Quran, para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut ini min li al-bayan untuk menjelaskan. Maksudnya jenis Al-Quran itu sendiri adalah syifa seluruhnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah syifa. Jika hidup kita resah, gundah, penuh masalah, seperti fenomena yang Akhi Ghali sebutkan di awal tadi, maka solusinya adalah kembali ke Al-Quran. Dan Yasinan adalah salah satu upaya kolektif masyarakat kita untuk ngangsu kaweruh atau mencari ilmu dan ngalap berkah atau mencari berkah dari Al-Quran agar hati yang resah tadi terobati. Subhanallah. Itu baru dari prinsip umumnya Ustadz, bahwa membaca Al-Quran itu perintah umum yang membawa obat dan rahmat. Lalu bagaimana dengan dalil yang lebih khusus tentang surat Yasin itu sendiri, Ustadz? Nah, kita masuk ke hadis Rasulullah SAW. Memang ya akhi, harus kita akui dengan jujur dan ilmiah bahwa hadis-hadis yang menyebutkan fadilah khusus surah Yasin, sebagian besarnya diperselisihkan status kesohihannya oleh para ulama hadis. Ada yang menghukuminya sahih, hasan, namun tidak sedikit yang menghukuminya dhaif, lemah. Contohnya, hadis yang paling masyhur. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau sendiri mengatakan hadis ini gharib, asing. Para ulama hadis seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada dohaf atau kelemahan dalam sanadnya. Lalu apakah karena hadisnya dhaif, kita buang amalan ini ya akhi? Tunggu dulu, disinilah letak kebijaksanaan ulama kita. Para muhadditsin dan fuqaha, ahlus sunnah wal jamaah, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya yang monumental, Al-Adhkar, atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, telah menetapkan kaidah emas. Hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadailul a'mal, mendorong keutamaan amal, dengan 3 syarat. Kelemahannya tidak parah, lam yakun syadidad dha'fi, amalan tersebut bernaung di bawah dalil lain yang sahih atau hasan. Prinsip umum, tadi kita sudah bahas. Prinsip umumnya, membaca Al-Quran itu sahih dari Al-Quran sendiri. Ketika mengamalkannya, kita tidak meyakini bahwa itu wajib atau pasti bersumber dari Rasulullah SAW, tapi melakukannya sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, dan roja, pengharapan akan fadilah. Jadi motivasi membaca Yasin karena hadis hati Al-Quran itu tidak masalah, selama kita paham kedudukan hadisnya dan kaidah ulama dalam menyikapinya. Sekarang kita masuk ke dalil yang paling sering jadi perdebatan, membaca Yasin untuk orang yang meninggal. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah surah Yasin atas mautakum kalian. Hadis ini pun diperselisihkan kesohihannya. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qattan melemahkannya. Namun ulama lain seperti Imam Ibnu Hibban mensohihkannya. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar tidak berkomentar tegas, menunjukkan beliau menerimanya untuk fadhailul a'mal. Yang menarik adalah perdebatan makna mautakum, orang mati kalian. Pendapat pertama, sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, mengartikan mautakum sebagai man hadara al-maut, yakni orang yang sedang naza' sakaratul maut. Asbabul wurud hadis ini, walau tidak spesifik, konteksnya adalah untuk meringankan keluarnya ruh. Pendapat kedua, jumhur atau mayoritas ulama, terutama dari madhab Syafi'i dan Hambali, memahami kata mautakum secara lebih luas. Ia mencakup orang yang sedang sakaratul maut dan orang yang telah meninggal dunia, ba'dal maut. Mengapa mereka berpendapat demikian? Karena hadis ini, ya akhi, diperkuat oleh amal atau perbuatan para ulama salaf. Nah, ini yang penting Ustadz. Bagaimana praktik para ulama besar kita? Apakah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, atau ulama sekelas mereka juga melakukan yasinan atau minimal membolehkannya, Ustadz? Tepat sekali ya akhi. Inilah inti dari fikih ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak hanya melihat teks, tapi juga bagaimana teks itu dipahami dan diamalkan oleh para ulama mu'tabar yang diakui keilmuannya. Mari kita buka kitab kitab induk fikih kita, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam bab doa di sisi kubur, Imam Syafi'i mengatakan, "Wa uhibbul law quri'a 'indal qabri wa du'iya lil mayyit." Dan aku menyukai, ini bahasa fikih untuk sunnah atau mustahab, jika dibacakan Al-Quran di sisi kubur dan didoakan untuk si mayyit. Lalu beliau melanjutkan, "Wa in khatamul Qur'ana 'indahu kullahu kana hasanan." Dan jika mereka menghatamkan Al-Quran seluruhnya di sisi kubur, maka itu adalah hasan, baik. Allahu Akbar. Ya akhi, perhatikan logika fikihnya. Jika Imam Syafi'i, seorang mujtahid mutlak, pendiri mazhab, mengatakan menghatamkan seluruh Al-Quran di sisi kubur itu hasan, baik. Lalu bagaimana mungkin kita mengharamkan atau membid'ahkan orang yang hanya membaca sebagian dari Al-Quran, yaitu surah Yasin? Ini adalah dalil yang sangat kuat bahwa mendoakan mayit disertai bacaan Al-Quran adalah amalan yang memiliki dasar dari pemahaman Imam Syafi'i. Kita lanjut ke ulama Syafi'iyah setelahnya. Buka kitab Al-Adhkar, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, seorang syekhul madhab atau pakar utama Syafi'i. Beliau bukan hanya mengutip perkataan Imam Syafi'i tadi dan menyetujuinya, tapi beliau menambahkan riwayat lain. Beliau menukil sebuah athar atau riwayat non-nabi. Diriwayatkan bahwa sekelompok salaf atau ulama terdahulu berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah di sisi kubur mereka. Imam Nawawi juga menukil riwayat bahwa para sahabat Ansor melakukannya. Jika membaca Al-Baqarah yang begitu panjang saja dilakukan oleh salaf, mengapa membaca Yasin yang lebih singkat kita permasalahkan? Tapi Ustadz, mungkin ada yang bertanya, itu kan di kuburan. Kalau Yasinan di rumah, malam Jumat bagaimana? Nah, kita kembali ke hadis tentang ijtima, berkumpul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang sahih, "Wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinat, wa ghashiyatuhumur rahmat, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, mereka membaca kitabullah, yatluna kitabullah, dan saling mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan, mereka akan diliputi rahmat, wa ghashiyatuhumur rahmat, mereka akan dikelilingi malaikat, wa haffathumul malaikah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ini adalah hadis ya akhi, yang sangat kuat tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran. Tapi itu di masjid Ustadz, Yasinan kan di rumah-rumah. Nah, kita kembali ke hadis tentang ijtima, berkumpul. Mereka membaca kitabullah, yatluna kitaballah, dan saling mempelajarinya di antara mereka. Kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, mereka akan diliputi rahmat,
dan mereka akan dikelilingi malaikat. Ini adalah dalil umum yang sangat kuat tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran. Tapi itu di masjid, yasinan kan di rumah-rumah. Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa penyebutan baitin min buyutillah dalam hadis ini adalah litaghlib, menyebutkan yang umum atau dominan, bukan litahsis, mengkhususkan. Keutamaan itu juga didapat jika dilakukan di rumah, selama niatnya ikhlas. Tapi itu mengkhususkan malam Jumat, Ustadz. Itu bid'ah. Ya akhi, mari kita bedakan. Yang dilarang adalah taksis i'tiqadi, yaitu meyakini bahwa malam Jumat itu wajib untuk yasinan. Dan jika tidak malam Jumat, amalannya tidak sah. Ini yang bid'ah. Tapi taksis urfi atau tanzimi, penghususan karena kebiasaan atau untuk pengaturan itu dibolehkan. Malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Wajar jika para ulama dan orang tua kita memilih hari mulia untuk melakukan amalan mulia, membaca Al-Quran. Sama seperti Akhi Gali menghususkan hari Ahad untuk rekaman program ini, apakah bid'ah? Tentu tidak. Ini tanzim, pengaturan. Selama kita tidak meyakini wajibnya harus malam Jumat, maka tidak ada masalah. Bahkan ya akhi, bagi mereka yang mungkin masih ragu dengan pandangan Imam Syafi'i atau Imam Nawawi, mari kita tengok ulama yang sering dijadikan rujukan oleh saudara-saudara kita yang mengkritik yasinan, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh, sebuah kitab luar biasa tentang ruh. Imam Ibnu Qayyim mendedikasikan satu bab khusus, apakah pahala bacaan Al-Quran sampai kepada mayit? Apa kesimpulannya? Beliau menukil puluhan athar dari sahabat, tabi'in, dan ulama salaf yang menegaskan bahwa pahala sampai. Beliau menceritakan kisah-kisah orang yang bermimpi bertemu si mayit. Lalu si mayit berterima kasih karena dikirimi hadiah bacaan Al-Quran. Allahu Akbar kabiron, walhamdulillahi kathiron. Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa jumhur atau mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran, sedekah dan doa itu sampai kepada mayit. Jadi, dari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, hingga Imam Ibnu Qayyim, semuanya berada dalam satu spektrum yang sama, yaitu mengakui sampainya pahala bacaan Al-Quran. Jadi kenapa kita mencari jalan lain dari para pemahaman terbaik dari umat ini? Masya Allah, sangat jelas Ustaz. Jadi yasinan ini bukan amalan tanpa dasar, tapi amalan yang dilandasi oleh dalil umum dari Al-Quran dan hadis, serta diperkuat oleh asar dan ijtihad para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai mazhab. Lalu Ustadz, sebagai panduan praktis bagi jamaah di rumah, bagaimana tata cara atau adab terbaik dalam melaksanakan yasinan ini agar sesuai dengan tuntunan dan mendapatkan fadilahnya? Pertanyaan bagus ya akhi. Karena sebuah amalan agar diterima harus didasari ilmu dan adab. Jika kita hendak melakukan yasinan baik sendiri di rumah, atau bersama keluarga, atau bersama tetangga di majelis taklim, berikut adab dan tata cara yang diajarkan para ulama kita yang saya sarikan dari kitab-kitab adab seperti Al-Adhkar Imam Nawawi. 1. Ikhlaskan niat. Ini adalah pondasi. Niatkan membaca yasin murni lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala untuk taqarrub, mendekatkan diri, untuk mengharap ridhonya, untuk mengobati hati sebagai syifa, dan untuk ittiba mengikuti petunjuk ulama salaf dalam menghidupkan Al-Quran. Jika dikhususkan untuk mayit, niatkan untuk menghadiahkan pahala bacaan kepada si Fulan bin Fulan. 2. Suci dari hadath. Sebagaimana adab membaca Al-Quran, dianjurkan dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat dan berpakaian sopan. 3. Dimulai dengan Al-Fatihah dan tawassul. Jika meyakini, biasanya majlis ini dibuka dengan hadrah atau kirim Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. Membaca Al-Fatihah 1 kali. Ini adalah bentuk tawassul, mengambil perantara dengan amal soleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hukum tawasul dengan orang soleh ini pun khilafiyah, namun mu'tabar, diakui dalam madhab Syafi'i. Kemudian dilanjutkan kirim Fatihah kepada para guru, orang tua, baik yang hidup atau mewafat, dan khususnya kepada ahlul bait atau ahlul kubur yang diniatkan. 4.
membaca surat Yasin dengan tartil. Bacalah dengan tartil, perlahan, jelas makhraj dan tajwidnya, jangan terburu-buru mengejar selesai. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Resapi maknanya. Ketika sampai pada ayat-ayat tentang kebesaran Allah, bertasbihlah. Ketika sampai ayat tentang azab, berlindunglah. 5. Mengulang ayat tertentu jika ada riwayatnya. Dalam tradisi sebagian ulama, ada beberapa ayat yang diulang seperti Salamun qaulam mir rabbir rahim, diulang 3 kali atau 7 kali, sebagai bentuk tabaruk, mengharap berkah dari ayat tersebut. Ini bukan kewajiban, tapi amalan fadhail yang diajarkan sebagian guru. 6. Ditutup dengan doa. Setelah selesai membaca surat Yasin, biasanya diakhiri dengan tahlil singkat La ilaha illallah dan salawat. Inilah momen paling penting, berdoa. Karena majlis Hatmul Quran, meskipun hanya 1 surah, adalah majlis yang mustajab. Bacalah doa yang ma'thur, ada riwayatnya, atau doa apa saja yang kita butuhkan. Jika untuk orang meninggal, doanya spesifik. Allahumma ja'al wa ausil thawaba ma qara'nahu min suratil Yasin. Ya Allah, jadikanlah dan sampaikanlah pahala apa yang telah kami baca dari surat Yasin, ila ruhi, disebutkan namanya. Inilah tata cara yang ma'ruf, dikenal dan diajarkan oleh para guru kita yang sanadnya bersambung kepada para ulama penulis kitab-kitab tadi. Lengkap sekali Ustadz. Dari dalil, pandangan ulama, kitab rujukan hingga tata caranya. Sebagai kesimpulan Ustadz, apa hikmah dan filosofi agung yang bisa kita petik dari perdebatan Yasinan ini agar kita bisa lebih bijak di masyarakat? Ya akhi Galih, pelajaran terbesar dari semua ini bukanlah tentang boleh atau tidak boleh Yasinan, itu fikih. Pelajaran besarnya ada 3. Pertama, hikmah dzikrul maut, mengingat kematian. Mengapa Yasinan sering hadir saat ada kematian? Karena surat Yasin, ya akhi, jika dibaca dan direnungi, adalah surah yang luar biasa mengguncangkan hati tentang al-ba'ts, hari kebangkitan. Awalam yarul insanu anna khalaqanahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia melihat kami ciptakan ia dari setetes mani lalu ia jadi pembantah yang nyata? Yasinan adalah terapi spiritual kolektif agar kita yang hidup ini sadar bahwa kita akan mati. Agar kita berhenti sombong, berhenti bertikai. Yang kedua, hikmah silaturahmi dan ukhuwah. Di zaman individualis ini kapan lagi kita duduk bersama tetangga, ya akhi? Yasinan dan tahlilan memaksa kita berkumpul. Yang kaya duduk di sebelah yang miskin. Yang pejabat duduk di sebelah rakyat. Semua sama-sama membaca kitabullah. Bukankah berkumpulnya orang beriman itu adalah rahmat? Rasulullah SAW bersabda, Al-jama'atu rahmah, wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat, dan perpecahan itu azab. Yang ketiga, filosofi birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yasinan untuk orang yang sudah wafat adalah bentuk bakti anak yang tidak terputus. Kita mengirimkan hadiah terbaik, bukan bunga di kuburan, bukan foto di dompet. Hadiah kita adalah kalamullah, firman Allah. Ini adalah bukti cinta yang melintasi dimensi alam. Maka ya akhi, pesan saya kepada seluruh jamaah kamar renungan. Jika akhi dan jamaah sekalian adalah orang yang mengamalkan Yasinan, amalkanlah dengan dasar ilmu. Pahami bahwa ini mustahab, disukai. Dan jangan pernah merasa lebih soleh dari saudaramu yang tidak Yasinan. Dan jika akhi dan jamaah sekalian adalah orang yang tidak mengamalkan Yasinan, karena mengambil pendapat ulama lain yang menghukuminya bid'ah, dan itu pun ada, seperti pendapat sebagian ulama dari mazhab Maliki atau Zohiri, maka hormatilah saudaramu yang mengamalkannya. Karena mereka punya dalil dan panutan ulama yang muktabar dari ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan kaifiyah, cara membaca Yasin, tapi kita sendiri lupa kapan terakhir kali membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Sebuah tamparan dan renungan yang sangat mendalam bagi kita semua, Ustadz. Ya akhi, mari kita tutup majelis ini dengan muhasabah, introspeksi diri.
Tanyalah pada hati kita masing-masing malam ini, kapan terakhir kali lisan ini basah karena membaca Al-Quran? Sudahkah kita mendoakan orang tua kita yang telah wafat hari ini? Atau jangan-jangan hati kita terlalu sibuk menghakimi amalan orang lain hingga kita lupa pada borok dan penyakit di hati kita sendiri? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjernihkan hati kita, melapangkan dada kita untuk menerima perbedaan, khilafiyah, dan menyatukan kita semua di bawah panja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kelancangan lisan kami dalam menghakimi saudara kami. Ampuni kebodohan kami dalam memahami agamamu. Ya Allah, satukan hati kami dalam ukhuwah Islamiyah. Jadikan Al-Quran sebagai syifa, obat bagi keresahan hati kami, dan rahmat bagi kehidupan kami. Allahumma gfir lana, wali walidina, warhamhum, kama rabbawna sigarah. Ya Allah, sampaikan pahala majlis ini kepada guru-guru kami, orang tua kami, dan kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kembalikan kepada Akhi Galih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang tak terhingga Ustadz Abdurrahman atas ilmu, pencerahan dan kesejukan yang Ustadz bawa ke kamar renungan kami. Para jemaah sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini tidak hanya berhenti di telinga, tapi meresap ke dalam fikir dan rasa hati kita. Saya, Galih P. Saputra, mewakili segenap kru channel Fikir dan Rasa, mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.